Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Bahirul Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi Revit ini. Untuk yang pertama, di tampilan awal ini kita diperlihatkan ada models, kemudian ada families, kemudian ada recent files. Nah, di models ini tuh itu adalah sebuah gambar dari gedung yang terdiri dari beberapa families. Nah, dari families ini itu sendiri adalah kumpulan komponen dari beberapa seperti balok, kolom, kemudian jendela dan lainnya. Nah, kemudian untuk recent file sendiri ini itu ada sebuah file yang kita buka sebelum kita menggunakan Revit ini yang sudah kita buka gitu. Nah, kemudian kita langsung saja kita buat new file. Kemudian, nah di template file ini di new project kita dikasih beberapa pilihan. Yaitu ada construction, arsitektural, struktural, mechanical, sistem electrical, dan plumbing. Nah, sebetulnya untuk pilihan template ini tuh tergantung terhadap kebutuhan kalian. Jika kalian membutuhkan kebutuhan untuk dari segi arsitekturalnya ya kalian pakai yang arsitektural template. Nah, jika kalian butuh dimensi kemudian eh, kuat tekan dari balok atau kolomnya kalian bisa pilih struktural atau construction karena di situ ada penjelasan ada kolom bar dari penjelasan kekuatannya tersebut. Kita coba pakai yang struktural terlebih dahulu. Kita nah kemudian jika sudah begini nah untuk di paling atas ini namanya shortcut. Shortcut ini sendiri sebenarnya kalian bisa cari di web atau di manapun itu penjelasan mengenai shortcut di Revit. Soalnya ada banyak juga gitu. Bisa kalian catat. Kemudian untuk ribbon sendiri itu adalah pilihan seperti ada wall, door, window, dan lainnya di sini tabel ini. Kemudian ada properties. Nah, properties ini itu penjelasan dari bahan-bahan yang kita pilih. Kayak misalnya ada wall, ketika kita pencet, propertiesnya keluar kayak skalanya berapa, kemudian pakai dindingnya jenis apa, tipenya apa, struktural atau arsitektural. Kemudian eh, ada project browser. Project browser ini tuh kayak apa ya? Penjelasan mengenai lampiran-lampiran kayak nanti tuh ketika kalian punya apa gedung listrik yang lengkap, kemudian kalian dijadikan 3D. Ada penjelasan kayak floor plan, kemudian ada door plan dan lainnya. Kayak plan dari tiap apa tiap bagiannya sendiri gitu. Kemudian ada tipe selector. Nah, tipe selector nih kita bisa lihat ketika kita pakai wall terlebih dahulu. Kita coba kita coba di sini sini. Kita sudah. Nah, kelihatan kan di sini. Tipe dari selektor yang kita di sini pilih yang basic wall. Kalian bisa pilih beberapa kayak ada ini exterior wall, ada interior wall, ada foundation dan lainnya sesuai kebutuhan kalian. Kemudian, nah tuh di propertiesnya tuh terlihat kan seperti volumenya berapa, panjangnya berapa. Kemudian ada view control bar. Nah, view control bar ini bisa kita akses ketika kita sudah mengakses di 3D view. Kita coba nyalakan dulu 3D view ini. Nah, ini 3D view-nya ya terlihat. Nah, uh, view control ini kita bisa mengubah skala sesuai uh, kebutuhan kita gitu.
enak di sini. Jadi kalau kita mau ganti-ganti skala, skala tinggal kita pilih gitu. Kelebihan salah satu kelebihan dari Revit ini. Hmm. Kemudian ada detail level, visual style, sunset, shadow off. Shadow off ini seperti di AutoCAD kayak kita mau matiin layer apapun itu kita bisa matikan saja. Kemudian ada project browser. Nah, project browser ini eh, di view all seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kalian sudah apa ya? Sebenarnya ini tuh otomatis ketika kalian sudah mendownload template-nya. Nanti saya jelaskan untuk template cara mendownloadnya bagaimana kayak structural plan sudah ada, kemudian ada floor plan, ada ceiling plan, kemudian ada 3D views, kemudian ada elevation, kemudian ada section atau potongnya. Nah, seperti itu. Kemudian ada schedule. Schedule ini tuh bisa dikatakan apa ya? Nah, rebar schedule itu seperti RAB dari komponen yang terpasang seperti dinding, kolom. Nah, ketika misalnya kita pilih ini, nah biasanya nanti kalau udah terdaftar dindingnya ukuran berapa, nanti biasanya harganya keluar gitu. Kemudian ada sheet. Nah, sheet ini tuh kayak kop dari eh, kop dari apa namanya tuh? Desktop kita di 2D ini level 2 ini nih. Ini yang 2D, ini yang 3D. Kemudian ada project properties. Project properties ini kita bisa lihat di nah, project properties ini terdiri dari grafik, extend, identity data, passing. Nah, project properties ini tuh berhubungan sekali dengan project browser ini yang di bawah nih. Ketika kita eh, memilih misalnya view lantai satu, mana view, misalnya 3D view. Nah, kelihatan 3D view langsung. Terus kelihatan juga nih project propertiesnya, struktural ini buat dindingnya, kemudian ya penjelasan lainnya. Kemudian kita, nah di pilihan di sini tuh seperti yang sudah saya jelaskan ada arsitektural, struktural, kemudian ada construction, template, kemudian ada elektrikal dan lainnya sesuai yang dibutuhkan. Nah, untuk draw arsitektur ini terdiri dari grid, wall, plafon, roof, floor, kemudian komponen, stair. Jadi tiap apa template yang berbeda arsitektur dan struktur. Shortcutnya juga berbeda, tuh bisa dilihat kan, itu berbeda. Makanya untuk template ini tuh sesuai kebutuhan kalian. Kita lanjut ke folder Revit. Nah, folder ini tuh, eh, nah di Revit 2024, kalian bisa kalau di laptop kalian bisa cari di PC, terus kalau di saya Azure Shift Program Files Autodesk Revit 2024. Nah, untuk folder di situ sebenarnya tuh waktu saya melihat video Pak Ipong terdiri dari family templates, libraries, kemudian templates. Nah, entah kenapa di file saya tidak ada. Nah, untuk file tersebut tuh, ketiga file tersebut dari family, template, libraries, kemudian templates, itu bisa kalian download di eh, web autorisnya sendiri. Nah, kalian bingung kan ketiga folder tersebut apa? Ketika tiga folder tersebut itu template dari yang disediakan dari
autodisk tersebut untuk template Revit ini. Misalnya nih, kalian eh, kalian ini door misalnya. Nah, sebentar. Door mana door? Nah, door nih. Nah, kita tambahkan sebentar. Kita coba pakai wall dulu. Wall arsitektural. Ternyata. Wall struktur kita coba. Nah, kita mulai jadinya. Nah, saat kita mau nambah door. Kemudian, nah tuh, tambah. Nah, ini tuh bisa kalian dapetin tuh di template tersebut. Nah, kalian bingung kan caranya bagaimana buat apa? Menambahkan, mendownloadnya. Nah, saya kasih tahu di sini nih. Di kita ke web, terus kita ke library, Revit, kemudian sesuai jenis tahun Revit yang kalian download. Kalau saya dulu 2024. Kemudian kalian langsung saja ke web ini langsung saja dipencet. Kemudian kita cari yang versi UK-nya, UK English. Soalnya di sini ada UK English dan tuh US English kita sesuai anjuran dari Pak Ipong kita download yang UK English. Nah, kita langsung pencet ini saja karena saya sudah download. Kalian tinggal klik saja ini, nanti ada di download sini. Kita langsung kalian download saja. Nanti kalian diarahkan untuk merestart laptop kalian. Ketika sudah merestart, nanti ada downloadan lagi, instalan lagi. Kemudian sudah beres. Template kalian sudah terdownload. Kemudian kita lanjut ke visibilities. Kita lanjut ke plugin. Plugin ini tuh kayak shortcut yang ditambahkan. Plugin seperti yang kalian tahu, plugin kayak tambahan gitu. Nah, di Autodesk sendiri juga menyediakan gitu buat plugin di sini sesuai kebutuhan kalian. Kalian tinggal download di sini tuh free, ada yang trial, ada tuh pilihan construction, content, annotation tools, nah tuh tools yang kalian butuhkan misalnya tuh tinggal kalian pilih gitu. Nah, plugin sendiri ini tuh ya sesuai kebutuhan kan jika kalian ingin download, download saja. Tapi untuk yang template tadi wajib kalian download, oke? Kemudian kita lanjut ke visibilities. Visibilities ini kalian tinggal pencet shortcut VV. Kemudian, nah kalian di sini seperti apa ya? Kalau di apa? Kalau di AutoCAD tuh biasanya tuh layer kan, biasanya buat mengedit lines, patternsnya, transparansinya berapa. Kalian tinggal edit di sini. Misalnya kita cari wall. Nah, kita coba matikan apply. Nah, otomatis tuh wallnya nggak ada tadi itu. Kita coba nyalakan kembali. Apply. Tuh, ada lagi. Tuh, untuk fungsi dari visibility ini.
Nah, mungkin sekian video kali ini terkait bagaimana cara kita menggunakan Revit. Mungkin ya masih beberapa yang belum dijelaskan, akan dijelaskan kembali di video selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.